Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Kalau menurut gua, lu sama sekali nggak peduli sama papa. Karena dia bukan papa lu kan. Ku cinta dia. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kami dari Polsek Pramujaya mohon izin untuk melakukan penggeledahan di apartemen milik Bapak Emilio Pratama Gunawan. Ini surat izinnya. Baik, Pak. Mari saya tunjukkan unitnya. Ya. Ya. Gimana, Wak? Kondisi papa gimana? Udah diperiksa dokter? Belum. Mama belum dapat kabar soal papa. Suster ataupun dokter juga belum kasih tahu kondisi papa. Mama takut sekali papa kenapa-napa kayak kemarin lagi. Mama yang sabar ya, Maya. Makasih ya, Rin. Setelah apa yang sudah aku lakukan dan keluarga aku lakukan sama kamu, Rin, perhatian kamu nggak pernah berubah. Masih sama seperti dulu. Dengan keluarga Bapak Aditya Gunawan? Iya, saya istrinya. Gimana kondisi suami saya, suster? Dokter sudah memeriksa pasien, kondisi suami ibu sudah mulai stabil, namun belum sadarkan diri. Alhamdulillah. Kalau keluarga mau ke dalam, silahkan. Dokter juga perlu menyampaikan beberapa hal. Makasih, suster ya. Sama-sama. Mari, Bu. Yuk. Tadi, tekanan darah Pak Aditya cukup tinggi, Bu. Sepertinya beliau mengalami kelelahan atau stres. Makanya beliau sampai drop seperti tadi. Tapi, alhamdulillah, sekarang kondisi beliau sudah mulai stabil. Dan Ibu serta yang lainnya tidak perlu khawatir. Syukur. Iya. Makasih. Iya. Namun demikian, Bapak harus tetap dirawat inap di sini selama beberapa hari ke depan. Sampai kondisinya benar-benar pulih, sehingga beliau baru boleh dibawa pulang, Bu. Dan kami tadi juga sudah menghubungi petugas untuk menyiapkan ruang rawat. Kemungkinan sebentar lagi Bapak akan dipindahkan ke ruang rawat inap, Bu. Dan mohon maaf, untuk pihak keluarga mungkin bisa mengurus administrasinya terlebih dahulu, Pak ya. Biar Lingga aja ya, Ma. Ya udah, oke. Makasih, Lingga. Ya, tunggu sini, Rin. Baik, kalau begitu kami permisi, Bu. Oke, makasih ya, dokter. Sama-sama, mari. Makasih, suster. Papa, sehat ya, Pak? Loh, Rin, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Ma. Cuman agak nggak enak badan dikit sih, kayaknya masuk angin. Aduh, kamu pasti kecapean ya. Aduh, maaf ya, kamu... Nggak apa-apa, Ma. Aku udah dari tadi kok kayak gini. Mama jangan khawatir ya, aman kok. Udah selesai administrasinya? Udah, Ma. Ini kwitansinya semua di sini. Ya udah, oke. Tapi kok kalian keluar? Papa gimana? Papa lagi, ini suster sama yang lainnya lagi mempersiapkan kepindahan Papa ke ruang rawat. Gitu. Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu ini sini Mama pegang, kalian pulang aja ya, biar Mama yang tungguin Papa di sini. Mama yakin? Ya, biar Mama yang jaga Papa ya. Udah pulanglah ya. Tapi nanti kalau Mama butuh bantuan gimana? Nggak apa-apa, nanti Mama bisa telepon Cek Iin ataupun Mang Darwin suruh mereka ke sini. Ya udah, kalau gitu kalian pamit ya, Ma. Ya udah, Pamit ya, Ma. ya udah, kamu istirahat ya. Makasih ya, Rin ya. Jaga kesehatan. Aku doain terus sama ya. Oh. Sehat-sehat ya. Ya udah, ya. Pulang ya. Iya, Ma. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Permisi, Bu. Kami akan membawa Bapak Aditya ke ruang rawat ya. Ya udah, oke. Saya ikut ya. Mari, Bu.
Udah jam 7 lewat. Ya udahlah, semoga keburu buat nge-gym sebelum ke klinik buat konsultasi pertama. Tiba-tiba banyak polisi di sini. Apa ada hubungannya sama pemanggilan Emil kemarin ya? Mbak, saya mau tanya. Ya, Bu. Tadi saya lihat ada beberapa polisi lewat. Lagi ada kasus ya di apartemen ini. Oh itu, mereka habis menggeledah unit salah satu penghuni apartemen ini. Oh, siapa ya? Pak Emilio Pratama. Oke, kalau gitu makasih ya. Iya, Bu. Ternyata bener ini soal Emil. Kenapa sekarang polisi jadi menggeledah unitnya Emil? Apa sekarang Emil udah ditahan? Mas, makasih ya kamu udah anterin aku sampai Rena. Iya, sama-sama. Tapi aku minta maaf ya, Rin. Aku nggak bisa mampir masuk ke dalam, ketemu sama Bapak Ibu. Soalnya aku masih ada urusan sebelum ke pos. Ya, ngerti. Nggak apa-apa kok, Mas. Kamu hati-hati di jalan ya. Iya, kamu juga istirahat ya. Ya, aku masuk dulu ya. Ya. Dah. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, duduk ya. Baru pulang kamu. Iya, Pak. Ajeng. Ajeng. Iya, Bu. Tolong bikinin teh buat mbakmu, dia itu pasti capek. Mbak, teh manisnya mau ditaruh di sini atau di kamar? Di kamar aja, Jeng. Oh ya, enggak, Mbak. Dok, kok kamu jam segini baru pulang toh? Iya, soalnya tadi pas di rumah sakit, kondisinya Papa itu masih ngedrop. Terus baru tadi pagi bisa dipindahin ke ruang rawat. Makanya aku, Mama, sama Mas Dengga terpaksa harus nunggu di sana semalaman. Oh, terus bagaimana keadaannya Pak Aditya sekarang? Belum siuman sih, Pak. Tapi kondisinya udah mulai stabil. Kata dokter, Papa harus dirawat inap dulu. Kok bisa kondisinya Mas Aditya kayak gini toh, Dok? Dokter bilang itu karena kecapean dan stres. Dan menurut aku, karena Papa tahu soal Mas Emil ditangkap sama polisi, Papa tiba-tiba ngedrop dan tekanan darahnya tinggi banget. Kasihan. Kasihan Mas Aditya. Aku juga ngerasa bersalah sama Papa. Loh, kok kamu yang merasa bersalah sih, Dok? Hah? Ya kan karena aku yang laporin Mas Emil ke kantor polisi, Papa jadi ngedrop gitu. Duh, ini semua bukan salah kamu. Kamu ini korban loh, Dok. Hah? Nah, Emil itu yang harus bertanggung jawab dan merasa bersalah. Ingat loh, Emil itu sudah melakukan kejahatan yang sangat keterlaluan sama kamu. Dan sudah sepantasnya dia menanggung resikonya ini semua. Bukan kamu yang salah, ya? Ya wis, Dok. Sekarang kamu istirahat. Minum tehnya itu. Habis itu tidur kamu. Jangan sampai kecapean, nanti kamu sakit loh. Ya udah kalau gitu aku ke kamar ya. Sudah, sana istirahat, yuk. Ya. Mas Aditya. Papa lekas sehat lagi ya, Pak. Cepat sembuh. Yang kuat ya, Pak. Ya Allah. Ya. Kan aku ada janji, Pak Krisna. Ya, halo Bu Pertiwi. Ya, Pak Krisna. Oh ya Ibu,
bagaimana pagi ini? Apa kita jadi ketemu? Iya, itu dia alasan saya menelpon karena saya mau kasih tahu Pak Krisna kalau saya nggak bisa ketemu Pak Krisna pagi ini. Karena tadi malam suami saya kolaps. Jadi saya sekarang ada di rumah sakit nungguin beliau. Maaf ya Pak Krisna. Oh begitu ya Bu. Saya turut prihatin ya Bu. Semoga Pak Aditya lekas sembuh. Terima kasih Pak Krisna. Tapi saya boleh minta tolong nggak Pak? Jadi pagi ini mungkin Bapak bisa langsung menuju ke Polsek Prabu Jaya untuk nemui anak saya yang sedang ditahan di sana. Namanya Emilio Pratama Gunawan. Bisa nggak Pak? Jadi nanti biar anak saya menjelaskan semuanya ke Bapak. Karena sebenarnya saya menghubungi Pak Krisna tuh untuk urusan itu. Oh ya udah, saya langsung ke sana aja Bu ya. Ini kebetulan saya lagi di jalan juga. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Krisna. Nanti kabari saya ya. Baik Ibu, selamat pagi. Pagi Pak. Alhamdulillah. Semoga semua masalah ini ada jalan keluarnya. Amin. Maaf kalau selama ini aku nggak percaya sama kamu. Aku benar-benar minta maaf. Aku menyesal. Cuma itu aja yang aku dapat dari kamu. Maaf. Setelah semua yang kamu lakuin ke aku, kamu menggugat cerai aku di pengadilan agama, Mas. Dan kamu pikir itu cukup ditutup dengan satu kata maaf. Dan kamu juga bakal diam aja setelah tahu kakak kamu udah ngelakuin hal yang terlalu jauh kayak gini. Kamu mau aku laporin Emil ke polisi? Wait. Gimana dengan Papa? Apa Papa bisa terima semua ini? Papa kan lagi sakit. Udah, Mas. Udah lah ya, nggak usah dilanjutin pembicaraannya. Percuma, aku juga udah tahu kok ini arah pembicaraannya kemana. Ren, kamu kemana? Aku mau lanjutin hidup aku. Percuma aku di sini. Setelah semuanya udah terlihat semakin jelas, kamu cuma minta maaf doang, Mas. Kamu sadar gak sih? Semua yang kamu lakuin ke aku, itu udah kecewain aku. Kecewain orang tua aku sendiri dan kamu pun gak ada niat buat cari keadilan buat aku. Aku memang mau melaporkan Mas Emil, membalas apa yang udah dia perbuat ke aku. Tapi bukan berarti aku mau membuat kondisi Papa drop dan masuk rumah sakit lagi. Membuat Mas Lingga dan Mama Pertiwi cemas. Aku nggak maksud begitu. Siap. Saudara Emilio, silakan keluar. Ada yang ingin bertemu dengan Anda. Itu pasti pengacara yang dikirim Mama buat bantu gue di sini. Silakan. Silakan, Saudara Emil. Ngapain ke sini?
ketahuan gue. Puas kayak gue ditahan kayak gini. Ada yang jauh lebih penting yang bisa gue lakukan selain ngetawain lo. Gue datang ke sini buat ngasih tahu kalau sekarang kondisi papa itu drop. Papa harus masuk ke rumah sakit dan dirawat di sana. Iya. Dan itu semua gara-gara lo. Lo telepon mama kan? Lo telepon mama dan bilang lo butuh pengacara. Dan tanpa sengaja, papa dengar semua itu. Sampai akhirnya kondisi papa drop. Kenapa sih? Kenapa lo sampai bikin masalah? Kenapa lo gak bisa nyelesain semua masalah lo sendiri? Diam. Tutup mulut lo. Sadar gak sih? Gue ditahan kayak gini juga gara-gara siapa? Ya gara-gara lo. Lo sama istri lo nekat mau laporin gue. Dan itu membuat kondisi papa sakit seperti sekarang. Lo tuh sebelum bertindak, lo pikir gak sih konsekuensinya apa? Lo peduli gak sih sama papa? Kalau menurut gue, lu sama sekali gak peduli sama papa. Karena dia bukan papa lu kan? Iya kan? Lu tuh udah salah. Masih aja ngomong sembarangan. Sembarangan apa? Itu faktanya! Gak suka lo. Maaf, jam besuk sudah habis. Saudara Emil, silakan kembali ke sel. Silakan. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama papa, urusan lu sama gua bakal lebih berat. Jauh lebih berat. Silakan.